Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah kajianmu dimanapun berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dua misi, mengapa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi? Puasa memiliki atau menjadi bagian dari fungsi mistik kita, fungsi penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan bahwa puasa itu untukku dan pahalanya juga dariku, kata Allah. Yang lebih luar biasa lagi, ternyata tidak hanya fungsi hamba kita yang bekerja saat bulan Ramadan tiba, namun fungsi yang kedua juga ikut bekerja, di mana fungsi yang kedua kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifahnya. Dan di bulan Ramadan ini kita akan lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita. Kita akan lebih banyak berkumpul dengan tetangga-tetangga kita. Kita lebih banyak akan berkumpul dengan rekan-rekan kerja kita. Sehingga luar biasanya bulan Ramadan ini, dua fungsi penciptaan manusia bekerja secara bersama-sama untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa, kata Allah, dan untuk menjadi seorang khalifah yang bekerja di muka bumi ini mengayomi sesama. Jamaah kajianmu dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah. Sekarang saya akan hitung dari 1 sampai 10. Bisa dijawab di hati masing-masing atau bisa dijawab dengan suara yang pelan. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pada saat bulan Ramadan tahun ini 1446 Hijriah, apa yang akan kita bedakan dari diri kita? Apa target dan tujuan kita? Hitungan saya mulai dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Jemaah kajianmu yang dirahmati oleh Allah, jika para jamaah sekalian sudah mendapatkan jawaban atas pertanyaan di atas, berarti kita semua sudah tahu tujuan dan untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan menghadapi bulan Ramadan tahun ini. Namun
Jika dalam 10 detik tadi kita tidak memiliki jawaban apapun, perhatikan ilustrasi ini. Seperti halnya seorang balita yang diberikan uang senilai jutaan atau puluhan juta. Mereka tidak tahu fungsinya apa. Mereka tidak tahu nilai-nilai di bulan Ramadan ada apa saja. Mereka tidak tahu manfaat dan pahala luar biasa yang bisa didapatkan selama perjalanan 1 bulan ke depan. Untuk itu, pada kajian di kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama renungkan sebetulnya ada value apa saja, ada nilai apa saja, dan bagaimana cara mendapatkan value itu selama Ramadan ini tiba. Jamaah kajianmu dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, mengutip kalimat yang disampaikan oleh Ustadz Edgar Hamas, bahwa dalam setiap ritual tahunan kita, yang lebih penting adalah kita mengerti dan berinteraksi dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya, bukan untuk menghias dari nilai-nilai itu. Kalimat ini sederhana namun bermakna, karena kita tahu di awal Ramadan banyak sekali poster, flyer, short video, bahkan video berisi ucapan atau kalimat marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Tapi kebanyakan dari kita kurang mengerti atau kurang memahami nilai dari maksud dan kenapa Allah mendatangkan bulan Ramadan untuk kita semua. Beberapa hal yang menarik yang ada di bulan Ramadan yang tidak akan ada di bulan-bulan yang lain. Yang pertama adalah kita beribadah secara bersama-sama. Kita beribadah dengan orang lain yang banyak jumlahnya. Kita tidak sendirian menjalankan puasa. Kita juga tidak sendirian menjalankan sholat tarawih. Banyak rekan, banyak teman, banyak kolega, banyak tetangga. Dan sesuai prinsip konformitas yang ada dalam kajian psikologi sosial, itu akan membuat kita lebih tergugah untuk beranjak, lebih tergugah untuk beribadah. Karena apa? Karena kita merasa tidak sendiri. Kita merasa banyak teman juga yang membersamai kita. Jemaah kajianmu dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selama Ramadan ini kita perlu memiliki tujuan. Kita perlu memiliki angan-angan dan cita-cita, kegiatan yang mungkin tidak kita lakukan di luar bulan Ramadan. Mungkin ada di sebagian kita yang berazam untuk berolahraga setiap selesai melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Mungkin dari kita ada yang berazam untuk menghilangkan atau meninggalkan atau mengurangi porsi-porsi gorengan kita, atau hal-hal lain dari masing-masing kita yang berbeda arah dan tujuannya. Jamaah kajianmu dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya di bulan Ramadan ini
tujuan itu bisa tercapai, target itu bisa tercapai, dan itu dilakukan secara bersama-sama. Yang terakhir adalah, lalu bagaimana caranya agar semua itu bisa dilakukan? Kita mendapatkan nikmat luar biasa dari Ramadan yang masih disediakan oleh Allah untuk kita. Caranya yang pertama adalah dengan terus meningkatkan literasi kita terhadap bulan-bulan Ramadan. Kita bisa membaca lagi seluruh teks, buku, catatan, video, PowerPoint, dan seterusnya. Hal-hal yang dianjurkan, yang dibolehkan, yang disarankan untuk dilakukan selama perjalanan Ramadan ini ada. Kita juga bisa membuka kembali catatan-catatan dari apa-apa yang sudah Allah dan Rasul-Nya perintahkan untuk kita laksanakan selama Ramadan ini ada bersama kita. Yang kedua, muara dari itu adalah konsistensi. Jamaah kajianmu dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, kita akan lihat fenomena di 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari yang ketiga selama bulan Ramadan. Istilah kemajuan soft akan kita dapati selama rentang itu. Untuk itu, yang mungkin pada tahun-tahun sebelumnya menjadi bagian dari mundurnya jamaah di masjid, di musola, di surau, dan dimanapun tempatnya, mari Ramadan 1446 Hijriah ini kita gunakan untuk menjadi titik balik agar kita tidak ikut berkontribusi untuk memajukan soft sholat. Karena muaranya ada di dalam konsistensi tadi. Terakhir, jamaah kajianmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara agar semua tujuan kita tercapai perlu kegigihan, pantang menyerah, berani untuk melawan. Melawan siapa? Tentunya melawan diri kita sendiri. Karena gambaran kita saat ini, kita tidak digoda oleh pihak-pihak eksternal, jin, setan, iblis, dan bala sekutunya. Kita hanya berhadapan dengan diri kita sendiri. Maka di bulan Ramadan ini adalah cermin utuh bagaimana diri kita yang sebenarnya. Jika kita terlena dan tergoda, maka pihak-pihak eksternal di sana akan tertawa melihat kita dengan kalimat, sudah tidak usah kugoda lagi, dia akan menemaniku di neraka nanti. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang ibu, bapak, dan seluruh jamaah kajianmu dengar semakin menambah iman, takwa, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan dalam peci. Bila ada tutur kami yang salah, mohon tulus dimaafkan dari dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dirahmati Allah.